Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom warga kerajaan, para pemirsa Diaspora TV. Kita jumpa dalam program Words from Heaven. Hari ini memasuki hari yang kelima. Kita lanjutkan topik tentang Kingdom Worship dan lebih spesifik tentang how to apply. Bagaimana kita menerapkan supaya penyembahan yang berbasis kerajaan itu menjadi kenyataan dalam hidup setiap kita. Ibrani 12 ayat 28 yang kita baca di hari pertama. Sebab kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu Tuhan meminta kita, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan
penyembahan kita yang berbasis kerajaan. Alkitab katakan dengan mengucap syukur. Haleluya. Kenapa penting mengucap syukur? Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengucap syukur bahkan di dalam segala situasi kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah dengan mengucap syukur, artinya mengucap syukur itu adalah tanda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berkata, terima kasih Yesus. Ketika kita bersyukur, artinya saya setuju dengan keputusan-Mu ya Tuhan. Walaupun keadaan yang sulit kita sedang hadapi. Jadi sebaliknya kalau kita bersungut-sungut, dengar, bersungut-sungut itu artinya disagree with God. Kita nggak setuju dengan keputusan Tuhan. Emangnya siapa kita sampai berani-beraninya nggak setuju sama Tuhan? Ingat, bersungut-sungut menyebabkan bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan marah dengan sikap seperti itu. Sebetulnya ketika orang bersungut-sungut bukan sedang tidak setuju saja dengan Tuhan, tapi juga sedang berusaha mengkudeta Tuhan. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan Tuhan. Tapi mari ganti dengan mengucap syukur. Artinya apapun yang terjadi Tuhan, saya setuju dengan keputusan-Mu. Sebab saya percaya, kita percaya segala sesuatu diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan, pasti ada maksud Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, ada kemuliaan. Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan yang kualami ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Sebab itu kuatkan dan teguhkan saudara, yaitu dengan mengucap syukur. Yang kedua alasan mengapa mengucap syukur. Kita mengucap syukur itu adalah fondasi kehidupan yang membuat kita terkoneksi dengan kehendak Tuhan. Ya, penting sekali hidup kita ini terkoneksi dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak, sekalipun kita hebat di karunia, tapi Tuhan bisa menentang hidup kita. Contoh Matius 7, 21-23. Orang-orang hebat berkata, aku bernubuat demi nama-Mu. Aku mengusir setan demi nama-Mu. Aku melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Tapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu sekalian karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Alasannya kenapa? Di ayat 21 jelas. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Wow, jadi ketika kita terkoneksi dengan kehendak Tuhan, itu membuat hidup kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan mengucap syukur membawa kita, fondasi hidup kita terkoneksi senantiasa. Ingat, agenda Tuhan Yesus datang ke muka bumi, Dia tidak punya agenda pribadi ataupun tersembunyi. Agendanya apa? Yohanes 4 menjelaskan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi pelaksana kehendak Tuhan seharusnya menjadi semangat hidup, kekuatan kita, tujuan hidup kita. Kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan, dan bersyukur menuntun kita terhubung senantiasa. Enggak ngalami lemot, enggak ngalami blank spot ataupun blind spot, tapi hot spot dengan Tuhan, terhubung senantiasa. Alasan berikutnya mengapa kita mengucap syukur. Dengan mengucap syukur akan membuat suasana hati yang tadinya negatif maka berubah menjadi positif. Ingat loh, merubah suasana yang negatif menjadi positif itu bukan urusan Roh Kudus, itu urusan saudara sendiri. Saudara harus sanggup mengubahnya. Kalau hatimu negatif, biasanya perkataan kita akan menjadi negatif. Sebab itu ganti dengan mengucap syukur. Maka ketika mengucap syukur, suasana hati yang negatif maka akan berubah menjadi positif, dan tentunya ucapan bibir kita akan memuliakan Tuhan. Lalu yang terakhir, mengapa mengucap syukur? Mengucap syukur artinya kita sedang menunggu dan menyambut mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Lai. Mari mujizat datanglah. Ketika Yesus menerima 5 roti 2 ekor ikan, dan di hadapan kurang lebih 5.000 laki-laki, kalau tambah istri anak-anak bisa 12.000. Apa yang dia lakukan?
dia justru angkat menghadap bapaknya. Bapak, aku bersyukur. Dan ketika dia menaikkan ucapan syukur ini, dia bagikan semua itu. Semua orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Apa yang kita bisa pelajari dengan mengucap syukur kepada Tuhan? Kita mengundang mukjizat datang kepada kehidupan setiap kita. Ingat, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu dia buat mukjizat, hari ini dia tetap melakukan mukjizat. Ingat TikTok yang lagi rame itu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ingat baik-baik, dengan mengucap syukur, apapun masalah Anda, mukjizat dapat dinyatakan pada saat ini. Saya menulis buku Kingdom Worship, Anda bisa mendapatkannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkati umat-Mu, berikan kami Tuhan hati seorang menyembah. Kami dipanggil untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itulah penyembahan kami. Dan ajar kami untuk terus mengucap syukur. Kami akan melihat perbuatan tangan-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.